Saya apresiasi pada Pak Sudaryono kalau di beberapa berita ya memecat sekian puluh SPPG, menyelamatkan dana sekian puluh miliar. Saya kira itu perlu diapresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mina dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami berdua di program Ngopi Asik, ngobrol pilihan aktual santai menarik. Seperti biasa bersama saya Sajadi dan juga rekan saya Mas Widi. Apa kabar Mas Widi? Alhamdulillah sehat dan merdeka. Masya Allah. Iya benar nih Mas. Bulannya bulan merdeka. Tapi orang rakyatnya gimana Mas? Ya rakyatnya belum merdeka. Belum merdeka secara ekonomi Mas. Oh iya. Kalau merdeka dari penjajahan, ya. Iya. Tapi kalau merdeka secara finansial, merdeka ekonomi, merdeka kedaulatan, sepertinya masih belum. Iya. Banyak Mas kalau kayak gitu. Nah ini Mas, hari ini kita bahas apa nih Mas? Kita ngambil aja ya dari website Mina nih, di minanews.net. Ini sahabat Mina juga nanti bisa komentar di acara ini dan juga bisa buka di website di minanews.net Mas. Nah ini Mina untuk angkat berita apa ini? Berita sepekan ini ya. Ya. Nah ini ada berita menarik nih Mas dari nasional ini. Lagi-lagi terkait MBG ini, Mina juga ikut ngangkat berita MBG Mas. Iya. Menarik nih Mas. Ini kan untuk kepentingan masyarakat luas juga Mas. Ini kan program MBG ini kan program prioritas ya pemerintah itu, bagaimana memberikan makan gratis, bergizi gratis untuk khususnya ya untuk anak-anak sekolah maupun anak-anak balita gitu dan juga ibu hamil. Nah ini ada berita terbaru, Mina News mengangkat Kepala BGN temukan sekitar 6 juta data ganda penerima program MBG. Nah Kepala Badan Gizi Nasional yang terbaru ini Pak Sudaryono mengungkapkan sekitar 6 juta data penerima program makan bergizi gratis atau MBG terindikasi ganda dalam proses verifikasi nasional. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus pembenahan pemerintah untuk memastikan penyaluran manfaat program tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara. Nah ini ditemukan data tersebut setelah dilakukan pencocokan berbagai basis data penerima manfaat dari sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Nah ini menarik Mas, jadi Kepala BGN yang baru ini sepertinya gerakannya cukup gesit juga Mas ya. Kemarin banyak ya pegawai-pegawai yang bermasalah kemudian pasca dipecat lah istilahnya gitulah pasca ditangkapnya mantan Kepala BGN Pak siapa yang Pak Dadan ini, ternyata pegawai-pegawainya juga yang bermasalah ikut juga dicopot gitu. Dan kali ini Pak Sudaryono ini melakukan ya pembenahan gitu istilahnya ya. Ini kan yang sebenarnya juga diinginkan masyarakat gitu. Jadi program MBG ini banyak masalahnya gitu, harus benar-benar dikawal dan juga dievaluasi. Dan kali ini beliau menemukan 6 juta data penerima ganda ini. Jadi kalau istilahnya jatah per satu orang MBG itu, penerima MBG itu 15.000 kali 6 juta udah berapa ini Mas? 90 miliar. 90 miliar. Dan ini nggak main-main per hari gitu. Ini lumayan gitu. Uang negara yang harus dikeluarkan ya, ini kan MBG dari APBN gitu. Yang itu nggak tahu kemana. Nah ini tentu ini temuan yang menarik ya. Jadi harus berarti banyak
PR-nya nih kepala BGN yang terbaru ini. Belum lagi kemarin ada yang keracunan itu yang di Semarang Mas. Semarang ya. Tanya Mas Widi ini. Nah ini gimana nih Mas? Apakah ini tentu harus diusut Mas ya? Jangan sampai ya mungkin ini baru 6 juta yang dari awal evaluasi awal ini tentu akan ditemukan temuan-temuan yang lainnya. Gitu. Iya, kepala BGN yang baru namanya Pak Sudaryono ya. Saya dengar kata Sudaryono itu berarti ini orang Jawa nih. Saya cek di Google, ternyata tetangga saya orang Grobogan. Pak Sudaryono saya orang Grobogan juga, cuma kita beda kecamatan. Oh, iya. Saya Grobogan bagian barat, Godong, kecamatan Godong. Kalau Pak Sudaryono itu Grobogan bagian selatan, kecamatan Toroh gitu. Jadi beliau orang Grobogan. Ya, saya ucapkan selamat Pak Sudaryono ya atas pelantikannya menjadi kepala BGN. Semoga amanah, bisa menjalankan tugas dengan baik. Begini Mas, jadi kalau kita dengar berita tentang double data ya, saya kok melihatnya sebenarnya bukan sekedar double data, bukan sekedar masalah administrasi, tapi sebenarnya masalahnya adalah bagaimana tata kelolanya. Kan gitu. Iya. Double data itu menjadi salah satu saja, salah satu indikasi. Tapi sebenarnya kita harus melihat secara luas, secara lebih komprehensif. Sebenarnya tata kelolanya bagaimana, kan gitu kan. Sehingga kalau kita melihat hal itu, insya Allah nanti akan bisa mengatasi sampai ke akarnya. Tapi kalau cuma diperbaiki datanya doang, tapi tata kelolanya nggak disentuh, ya nanti suatu hari nanti akan bisa terjadi lagi seperti itu. Sebenarnya kan double data itu implikasinya kan pada pengeluaran anggaran. Iya. Kan gitu kan. Misalnya 6 juta data yang ternyata double. Loh selama ini, selama 2025, 2026 yang sudah setengah tahun lebih, itu kan berarti kan tiap hari duitnya keluar. Tapi nggak tahu tuh kemana duitnya kan gitu kan. Karena kan datanya yang satu asli, yang satu. Nah, saya melihatnya Pak Sudaryono ini PR Bapak cukup berat, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola. Bukan sekedar tentang persoalan administrasi, kemudian yang satu dihapus, yang satu enggak, tetapi sebenarnya ini adalah tata kelolanya bagaimana. Supaya permasalahan ini bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Termasuk juga sebenarnya yang keracunan itu kan sebenarnya bukan masalah keracunannya, saya melihatnya ya, tetapi bagaimana agar BGN ini memastikan para kepala-kepala SPPG ini dia tidak main hanya sekedar proyek saja, tetapi sebenarnya dia harus memperhatikan profesionalitasnya, termasuk kualitas makanannya dan seterusnya. Maka sebenarnya yang perlu dicapai oleh pemerintah bukan sekedar berapa banyaknya orang yang menerima MBG, tetapi apakah yang menerima MBG ini sudah tepat sasaran atau enggak. Selama ini kan mohon maaf ya, saya mendengar dari beberapa orang yang dia pro MBG mengatakan, wah MBG itu sudah menyasar ke sekian puluh juta orang. Sudah sekian puluh juta orang sudah menerima manfaat MBG, 52 atau 82 juta itu ya. Tapi ternyata datanya double, ini kan sebenarnya memalukan ya. Terus kemudian ini tadi beberapa kasus keracunan yang viral di luar negeri, di CNN luar negeri itu sebenarnya kasus keracunan di Jayapura. Kalau di Semarang nggak begitu, tapi kalau di Jayapura itu anak-anak kecil. Kalau di Semarang kan anak-anak SMA. Iya. Tapi kalau yang di Jayapura itu anak-anak kecil. Lebih yang dia beresiko berarti. anak kecilnya nggak bisa BAB. Dan itu ratusan setelah mengonsumsi MBG. Nah ini juga saya kira Pak Sudaryono bisa lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hal ini. Saya pribadi begini, MBG menurut saya ini program yang
layak untuk dilanjutkan, tetapi dengan koreksi menurut saya yang perombakan yang masif menurut saya. Kenapa? Karena kalau yang disasar tujuan utama MBG ini kan bagaimana mengentaskan Indonesia dari stunting. Tetapi kalau program ini tidak tepat sasaran, maka nanti ya ini bahasa orang gerobokannya tiwas ngentokke duit wakeh tapi hasilnya ora ono gitu. Sudah mengeluarkan dana yang begitu besar ratusan triliun, tetapi hasilnya itu tidak bisa diukur gitu. Itu kan kalau begini, kalau dari beberapa kritik dan data yang disajikan ya, kalau judulnya mau mengentaskan stunting, tentu sebenarnya yang disasar itu adalah daerah-daerah dengan stunting yang tinggi, kasus stunting yang tinggi. Di mana daerah itu? Di Papua, di daerah-daerah terluar. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Tetapi faktanya yang paling banyak menerima MBG mana? Jawa Barat. kan nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek kan, nggak nyambung Jack gitu kan. Jadi menurut saya ini perlu dievaluasi betul, perlu diperbaiki, dan saya apresiasi pada Pak Sudaryono kalau di beberapa berita ya memecat sekian puluh SPPG, menyelamatkan dana sekian puluh miliar. Saya kira itu perlu diapresiasi. Tetapi sekali lagi Pak Sudaryono, tugas Anda tidak ringan, tugas Anda berat. Anda saat ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang orientasinya bagaimana mengeruk keuntungan dari program ini. Gitu. Sebenarnya begini, keuntungan itu boleh-boleh aja kalau kita menjalankan program secara profesional, kan gitu. Boleh-boleh aja orang punya dapur MBG, terus kemudian punya keuntungan di situ, ya boleh-boleh aja. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika ini dimanipulasi, ketika terjadi double data tadi, atau ketika di Kabupaten Cilacap ada 100 dapur SPPG yang fiktif. Nah, yang seperti itu yang harus dikoreksi dan menurut saya harus diberi punishment Pak Sudaryono ya. Bapak harus tegas, dan orang-orang yang terindikasi seperti itu tidak hanya sekedar dipecat, tetapi ya perlu diproses hukum karena itu kan masuknya udah kasus korupsi kan gitu. Jadi bagaimana menyelamatkan dana anggaran yang begitu besar ini sehingga bisa tepat sasaran. Masalahnya adalah bukan berapa banyak penerimanya, tetapi apakah sudah tepat orang-orang yang mendapatkan manfaat dari MBG itu. Kalau di sekarang ini saya melihatnya memang masih jomplang banget Mas Sudaryono. Di Jawa Barat paling banyak, padahal angka stuntingnya kecil. Sementara di daerah luar banyak yang belum, padahal di sana sangat membutuhkan. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya Mas Hajadi yang tidak kalah pentingnya, putusan MK kan program MBG ini tidak boleh mengambil dana dari biaya pendidikan. Memang begini, saya kok melihatnya begini, jangan sampai program prioritas ini itu mengalahkan atau mengorbankan program prioritas yang lain. Ini yang menurut saya nggak tepat. Pemerintah menjalankan program MBG dengan dana ratusan triliun, sementara di sisi lain ada guru-guru honorer terutama ya, yang mereka hanya mendapatkan gaji 300.000, 200.000. Sementara mereka harus menghidupi keluarga dan seterusnya. Ada seorang dosen lulusan S3 Australia yang gajinya cuma 2,6 juta padahal dia tinggal di sebuah kota besar. Ini kan perlu diperhatikan. Artinya bahwa program dengan dana yang fantastis ini jangan sampai kemudian diambil dari dana pendidikan yang itu jadinya mengorbankan aspek yang lain. Kalau Pak Prabowo mengatakan nggak bisa kita naikkan gaji guru, anggarannya dari mana gitu kan.
Tetapi kalau punya program ini dananya ratusan triliun bisa itu kan agak ada sesuatu yang timpang gitu ya. Iya, Itu Mas. memang di awal ini program MBG banyak yang mendukung Mas, karena dinilai program ini dapat itu yang menyelesaikan persoalan stunting gitu, ini kan program bergizi gitu. Namun pada pelaksanaannya banyak orang juga yang dulu yang mendukung ini mengkritik bahkan mendesak ya udah bubarin aja nih program gitu dengan alasan ya ini tidak sesuai dengan rencana awal gitu apa akan muncul banyak masalah gitu pada MBG. Contohnya tadi ya di awal itu kan ada semacam penjualan titik lah, terus kemudian banyak yang keracunan. Sekarang banyak apa double data gitu. Dan keracunan juga itu kan dari awal Mas. Awal itu kan banyak keracunan. Ada apa namanya? Ada kasus keracunan juga. Nah, ini di 2026 ini juga masih ada kasus keracunan. Artinya ini standar penyajian untuk penerima MBG sendiri belum ada gitu, masih ada yang keracunan. Berarti kan masih persoalan ini ya masih terus terjadi gitu, belum ada istilahnya tindakan atau kebijakan yang membuat jangan sampai ini keracunan gitu. Kalau udah keracunan kan orang jadi apa namanya trauma gitu, takut makan lagi karena keracunan Mas. Kalau istilahnya kita ya istilahnya ini cuman harganya 15.000 kalau membuat sampai kita masuk ke rumah sakit kan fatal gitu. Biayanya mungkin lebih banyak gitu. Jadi jangan sampai ini membuat orang trauma lagi. Jadi harusnya ada standar gitu ya. Jangan sampai ini membuat keracunan gitu. Nah, saya begini nih, Pak Sudaryono kan tetangga saya. Saya kenal baik dengan Pak Sudaryono. Cuma beliau nggak kenal sama saya. Begini, Pak Sudaryono kalau mau mengecek betul ke daerah, mungkin bisa datang ke kantor Mina. Nanti kita kasih tahu mana titik-titik yang punya potensi besar penyalahgunaan gitu ya. Kalau saya ngomong langsung di begini kan kurang etis. Karena sifatnya nanti akan ada orang yang merasa dirugikan. Tapi kalau off the record saya berani ngomong. Datang aja ke Mina, nanti kita bicara. Insya Allah nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang memang itu titik-titik mana kan saya tinggal di Jawa Barat nih. Ada beberapa titik yang memang itu potensi korupsinya ada. Nah, kalau mau perbaiki menurut saya itu. Nah, saya sapa dulu nih ya. Silakan sahabat Mina semuanya yang sudah bergabung di live TikTok, kirimkan komentar pertanyaannya. Kita saat ini sedang berada di program Ngopi Asik, ngobrol pilihan, aktual, santai, menarik. Kita bahas tentang berita-berita yang ada di Mina dalam sepekan ini terutama ya. Dan sekarang ini ada satu hal yang menarik, yaitu tentang MBG ini. Apakah MBG ini dilanjutkan atau tidak? Apakah ini bagaimana evaluasinya? Titik-titik mana saja yang perlu diperbaiki? Kita siap memberikan masukan-masukan untuk perbaikan tentunya, gitu. Gitu Mas. Jadi ya memang menarik Mas. Jadi program ini tetap berjalan ya meskipun banyak permasalahan gitu. Dan tentu kita berharap ada perubahan yang perbaikan yang radikal tentu saja ya. Kemarin kan ada juga yang usul gimana kalau MBK ini ditransfer aja gitu, transfer dana gitu, misalnya 15.000 gitu. Jadi setiap penerimanya itu punya rekening gitu. Itu malah lebih bagus lagi. Kalau seandainya begini, di sebuah sekolah ya, yang mengelola dana MBG ini bukan SPPG, yang mengelola dana MBG misalnya kantin. Atau bisa diserahkan ke wali santri. Itu justru malah lebih efektif, lebih efisien daripada diserahkan ke SPPG yang itu kalau dihitung ya dari dana yang turun pertama 15.000 itu mungkin sampai ke siswa hanya separuhnya saja. Nah, itu. Karena kan kepotong operasional gitu kan. Nah,
Kalau seandainya dana itu langsung ditransfer ke sekolah, kemudian dikerjakan oleh kantin, akan menghidupkan kantin, menghidupkan UMKM yang lain, kan begitu. Dan itu manfaatnya lebih besar lagi daripada harus dikerjakan oleh SPPG, gitu kan. Nah sebenarnya saya melihat kunci dari permasalahan ini sebenarnya di SPPG. SPPG itu telah berubah tidak hanya sekedar memberikan sajian pada anak, tetapi menjadi proyek komersialisasi. Kan terbukti Pak Wakil Kepala BGN yang ditangkap itu menyampaikan ada jual beli TTM SPPG. Kan gitu. Berarti sebenarnya program ini oleh sebagian orang itu dianggap sebagai proyek bancaan saja, gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira ini yang perlu diperbaiki tata kelolanya, tidak dikelola oleh SPPG. Lagian kan kalau di SPPG kan dia harus membangun dapur, dia harus beli peralatan dan itu miliaran loh. Nah, duit miliaran itu gimana kembalinya kan? Dia motong dari situ, motong dari anggaran ambil ambil keuntungan kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian dana itu langsung disalurkan ke sekolah, dikelola oleh kantin, dikelola oleh dapur umum, itu menurut saya lebih tepat sasaran gitu. Jadi Pak Sudaryono, sekali lagi tugas Bapak sangat berat dan Bapak tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang akan menerima MBG, tetapi dalam tanda kutip ya, ada kelompok orang, bolehlah saya katakan oknum gitu, yang memang berusaha mencari keuntungan yang besar di sini. Sebenarnya kalau keuntungannya wajar-wajar aja sesuai dengan itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tidak wajar artinya begini, dana yang dikeluarkan 15.000 yang sampai ke siswa separuhnya misalnya 7.000 atau 5.000 itu kan keterlaluan. Terlaluan gitu. Gitu Mas. Jadi yang dirugikan sebenarnya tadi pemerintah dan juga siswanya gitu. Yang habis dipotong dari sana sini itu tadi. Oknum-oknum yang memang dia mencari keuntungan di situ. Ya, selamat bergabung. Ada Muhammad Syakir, ada Haki, ada Pak Juhali, GCV, siapa lagi nih? Ya, silakan kirimkan komentarnya atau pertanyaannya. Kita saat ini sedang berada di program Ngopi Asik, ngobrol pilihan, aktual, santai, menarik. Nanti sahabat Minah semua juga bisa misalnya menawarkan apa topik yang perlu kita bahas gitu, boleh aja ya. Nanti kita akan bahas bersama dan bagaimana nanti kita memberikan solusi-solusi atau setidaknya kita bisa menganalisis lebih dalam tentang permasalahan tersebut sehingga sahabat Minah semuanya bisa lebih memahami dari sisi kita. Berarti kalau kita kan sudut pandangnya jurnalistik gitu ya. Ada Sobaria, ada Pak Tri, ada Bu Ginem, siapa lagi nih? Ya silakan bergabung. Ada Uma Dewi. Kalau Uma Dewi ini kayaknya dari Wonogiri nih ya. Selamat bergabung. Silahkan kirimkan komentarnya, pertanyaannya. Kita saat ini sedang berada di Ngopi Asik, ngobrol pilihan, santai, aktual, dan menarik. Apalagi nih Mas? Nah ini MBG ini kembali terus perbaikan ya kalau lihat ya tadi track ya Pak Sudaryono ini. Tapi memang kita berharap MBG ini akan mau terus memperbaiki kualitasnya gitu. Jadi dari segi kualitas makanannya, terus kemudian juga tata kelolanya. Ini kan banyak yang PR tadi ya, yang harus dikerjakan oleh Pak Sudaryono ini. Nah ini Mas ke depannya gimana nih Mas Widi? Menurut analisa Mas Widi, apakah program ini akan terus berjalan gitu? Iya. Apalagi tadi kan nanti 2027 anggarannya tidak boleh mengambil dari pendidikan gitu. Ya, apakah program ini akan berlanjut atau tidak? Ya sebenarnya tergantung pemerintah, tergantung kebijakan pemerintah. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan, pemerintah hendaknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat, mendengarkan masukan, kritikan,
dan kemudian yang baik kritikan itu digunakan atau dipakai untuk memperbaiki. Jangan terus kemudian pemerintah anti kritik. Setiap yang kritik kemudian di counter, setiap yang kritik kemudian di counter, itu nggak bagus, nggak bagus. Nanti pemerintah akan kehilangan legitimasi di masyarakat gitu. Ada komentar nih dari Muhammad Syakir. Menurut saya MBG memang sudah di program sistemik yang sangat mubazir kesannya untuk kemaslahatan dan akan lebih baik di stop lalu diganti dengan yang lebih maslahat atau manfaat. Ya, ini pendapatnya Mas Syakir ya, boleh aja. Ini menurut saya adalah suara hati masyarakat yang melihat program itu dan melihat dari sudut pandang yang tadi banyak mubazirnya, banyak terbuang-buang. Kalau di tempat kami ya ada sekolah-sekolah elit yang dapat MBG, sebenarnya dia nggak perlu kan gitu. Nah, saya kalau pendapat saya begini, MBG ini bisa dijalankan di daerah-daerah terpencil, misalnya di daerah Papua atau daerah-daerah Sulawesi atau Kalimantan yang perbatasan dengan Malaysia misalnya ya, yang mereka memang memiliki masalah dengan stunting, angka stuntingnya tinggi, atau memang diberikan misalnya boleh aja di Jawa Barat atau di Jakarta atau di kota-kota yang lain, tetapi pastikan tidak digeneralisir, semua dikasih loh, orang kaya orang miskin semuanya sama. Menurut saya nggak, kurang pas. Ya pilih aja mana yang memang layak dapat MBG, mana yang memang dia butuh itu untuk diberikan MBG. Menurut saya itu sah-sah saja, tapi jangan digeneralisir, jangan digebiah-uyah gitu. Bahasa Prancisnya jangan digebiah-uyah gitu. Ya karena kan pemerintah juga udah punya data ya, mana yang berhak menerima, itu kan udah mudah lah sekarang gitu. Kalau ada pengalaman di tempat saya ya, seorang anak yang menerima MBG itu dia nggak mau makan. Kenapa? Nggak enak. Nggak enak makan karena memang nggak pas, masakannya itu nggak pas. Anak kecil dikasih itu nggak dimakan, akhirnya dibuang gitu. Ya memang ya kita tahu ya kalau anak-anak kan punya selera makan sendiri ya. Jadi nggak bisa dipatokin dari ini makan ini gitu. Bahkan kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang juga nawarin mau makan apa gitu. Nah, siapa yang lebih tahu supaya efektif sebenarnya serahkan aja ke sekolahan atau nanti dikelola oleh wali murid. Itu menurut saya lebih bagus. Lebih efisien, lebih efektif daripada dimasakkan oleh SPPG akhirnya enggak. Kalau anak-anak kan nggak selera kan akhirnya dibuang. Gitu. Dan itu coba berapa kalau yang dibuang itu, kalau dari media Askar tuh, Wahidi media Askar itu mengatakan potensi makanan terbuang setiap harinya berapa ratus miliar itu. Setiap bulannya 1,3 triliun. Itu potensi makanan yang terbuang. Coba bayangin setiap bulan 1,3 triliun dibuang sia-sia gitu aja. Belum yang double data tadi. Memang kalau melihat dari perkembangan zaman ya, namanya pemberian bantuan itu sekarang udah amat modern gitu, udah pakai kartu seperti apa KIS, kemudian kartu apa yang di Jakarta itu. Jadi semuanya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu apa lagi? Sampai anak saya pintar main kartu. Jadi sebenarnya memberi makan itu ya sepertinya agak kurang pas ya kalau di ya khususnya di perkotaannya seperti di Jakarta, Jabodetabek itu kan ya mereka selera makan juga sudah banyak pilihan gitu. Kalau tiba-tiba harus hari ini makan itu ya agak susah. Kita sebagai orang tua saja kadang-kadang harus menawarkan ya, mau makan apa hari ini gitu. Nah ini tentu ya dengan perkembangan zaman seperti ini saya kira dengan memberikan makanan secara langsung itu ya kurang begitu efektif ya, karena kurang begitu efisien, karena ya itu tadi banyak satu SPPG aja dibangun dengan berapa miliar gitu. Sedangkan kalau kartu kan ya tinggal bagiin kartu berapa gitu kita transfer gitu. Nah itu yang menarik. Nah, itu juga menjadi masukan ya Pak Sudaryono ya, biar program ini berjalan
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Masalahnya bukan sekedar banyaknya penerima, tetapi seberapa akurat data itu, seberapa pas penerima-penerimanya sehingga tidak mubazir, terkesan mubazir. Ada komentar nih dari Inaguhir. Harusnya membuka lapangan kerja dengan gaji yang layak sehingga pemerintah nggak usah kasih MBG, tapi seluruh ortu bisa menyiapkan makanan bergizi untuk anaknya. Ya, jadi kalau Inna Guhir ini dia setuju supaya uang MBG itu langsung ke orang tuanya sehingga dibelikan makanan sesuai dengan selera anaknya sehingga tidak terbuang. Dan itu efisien, tidak terpotong ke SPPG ke gitu kan. Gitu. Terus apa lagi nih? Apakah MBG bermuatan politik? Menurut saya bukan hanya bermuatan politik, memang itu program politik. Iya, karena kemarin ada juga jawabannya, desakan di staf MBG ini dijawab dengan ini kan kontrak politik Pak Prabowo, itu janji politiknya beliau lah itu. Jadi memang harus dia laksanakan itu kan janji politik itu. Cuman pelaksanaannya itu yang kita kritik ya, kita kasih saran agar lebih efisien, tidak mubazir gitu kan, tidak jadi bancakan dan pas tadi ya penyalurannya gitu. Itu saya membayangkan begini, kalau ada orang makan MBG itu ya, itu yang sebelah sini pahit, yang sebelah sini manis. Nah, yang manis dimakan kok manis nih rasanya gitu kan. Ini banyakan janji-janji. Sebenarnya ini yang pahit ini manis. Janjinya nggak terrealisasi. Oke. Ya, sahabat Mina semuanya, silakan berikan komentar pertanyaannya. Kita berada di Ngopi Asik, ngobrol pilihan, santai, aktual, dan menarik. Apalagi nih Mas isunya? Nah, ini isu kedua ini ada angkat Mina News ya. Ini sahabat Mina juga bisa membaca ya di minanews.net ya, berita-berita terkini ya baik nasional, Palestina, dan juga dunia Islam ya. Nah, ini berita yang diangkat Mina terkait yang lagi viral nih Mas di sosial media juga ini terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Ini program pemerintah juga nih ya. Ini ada dari IDI ya. Kelelahan mental bukan alasan tenaga medis bersikap buruk pada pasien BPJS. Nah, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menegaskan bahwa burnout atau kelelahan mental tidak dapat dijadikan alasan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis untuk bersikap buruk atau menyampaikan komentar yang tidak berempati kepada pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini komentar ini terkait dengan pemberitaannya mengenai dugaan pelakuan tidak empati terhadap pasien BPJS yang dia sampaikan ya di media sosial kalau tidak salah, itu malah mendapatkan jawaban atau komentar yang tidak empati gitu. Karena kalau nggak salah itu dia nunggu sampai 8 jam gitu untuk mendapatkan pelayanan gitu. Dia terus kemudian nulis di sosial media dan malahan mendapatkan komentar yang negatif lah gitu, atau tidak empati terhadap pasien tersebut gitu. Nah, ini banyak Mas yang menanggapi ya, dari DPR, kemudian juga dari Menteri Kesehatan gitu. Artinya bahwa ya kita tahu Mas, di BPJS Kesehatan ini ya, pasiennya ada juga yang mengeluhkan gitu masalah pelayanan gitu. Apalagi yang BPJS nomor 3 itu ya kan. Ini ya kadang-kadang ya mereka rasakan lah gitu, pelayanannya kok kurang gitu. Tidak semua sih, mungkin beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan sih yang melakukan tersebut. Tapi ini tentu menjadi isu yang menarik ya. Jadi
perlakuan ini kan mereka bayar juga gitu, walaupun ya tidak sebanyak yang di tingkat satu atau tidak bayar cash gitu. Nah ini tentu apa yang membuat yang kebanyakan kan yang memakai BPJS kesehatan ya masyarakat di tingkat menengah ke bawah gitu Mas, biasanya yang pakai gitu, sehingga mereka merasa tersinggung lah gitu dengan perlakuan tidak berempati tersebut. Ya, jadi kalau kita tilik kronologinya ya, ada seorang pasien dari Bogor kalau nggak salah ya, dari Bogor berobat ke RSCM. Nah di RSCM nunggu nih 8 jam sampai 8 jam belum dapat kamar. Mungkin dia sendirian gabut gitu ya. Terus kemudian dia curhat di medsosnya, di tweet waktu itu ya, di tweet kayaknya. Nah setelah itu dia setelah curhat itu kemudian mendapatkan komentar. Yang komen siapa? Yang komen para nakes, ada dokter, ada perawat gitu kan. Tapi kemudian yang menyesakkan pasien ini meninggal. Pasien ini meninggal. Nah ini kemudian menjadi viral karena diceritakan oleh keluarganya, jangan bully lagi, ini pasien sudah meninggal gitu kan, orang yang sakit sudah meninggal. Saya melihatnya begini Mas jadi, orang sakit atau rakyat yang sakit selama ini persepsinya adalah mereka itu beban negara. Negara harus mengeluarkan, harus memberikan subsidi sekian triliun dalam 1 tahun gitu. Jadi coba kalau masa jadi lihat di beberapa berita ya, seakan-akan orang sakit itu beban negara. Ini menurut saya yang kurang tepat. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu aset sebenarnya. Kalau sakit ya harus diobati. Sebenarnya pengobatan itu tidak harus pakai BPJS. Normalnya ya idealnya di negara-negara yang lain, di negara Myanmar saja. Myanmar itu kan negara yang strata ekonominya lebih rendah dari Indonesia. Itu pun pengobatan gratis. Kita nggak usah ngomong negara-negara maju ya. Di Myanmar saja itu gratis. Atau kita setarakan misalnya Malaysia. Bagaimana sih pelayanan kesehatan di Malaysia itu? Ada salah seorang wartawan Mina yang anaknya itu sekarang tinggal di Malaysia. Ketika dia hamil, melahirkan, terus kemudian dalam masa punya anak, itu pemerintah sangat peduli. Sangat peduli. Nah, beda memang dengan di negara kita ya. Bukan negara kono. Nah, begini Mas Sajari dan juga sahabat Mina semuanya ya. Pemerintah hendaknya tidak melihat rakyat Indonesia yang sakit ini sebagai beban. Kenapa ada seorang pasien yang sudah sekian jam tidak mendapatkan pelayanan? Saya melihatnya karena memang tadi negara tidak segera memberikan anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Negara melihat itu sebagai beban. Ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Kalau seandainya anggaran kesehatan dicukupi, insya Allah nggak ada lagi BPJS yang harus bayar sekian-sekian gitu ya. Apalagi itu untuk rakyat golongan menengah ke bawah kan gitu. Nah sekarang ini ketika biaya kesehatan tinggi, orang harus membayar dengan sekian ratus ribu atau sekian ya yang mereka bayarkan dengan iuran itu. Sementara nakes, tenaga kesehatan tidak mendapatkan bayaran sebagaimana keahliannya secara profesional, maka yang terjadi empati seperti ini. Saya tidak menyalahkan nakes ya, tetapi saya melihat ini dalam skala yang lebih luas. Kenapa nakes seperti itu? Walaupun itu oknum, tetapi saya melihatnya begini. Nakes yang tidak mendapatkan kompensasi dalam hari ini gaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tentu akan
menimbulkan komentar-komentar yang seperti ini. Tetapi kalau misalnya nakes itu dibayar sesuai dengan standarnya atau dipenuhi hak-haknya, maka saya kira itu akan empati itu akan menurun atau tidak ada begitu. Jadi saya melihatnya bagaimana di sini peran negara memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan, termasuk juga bagaimana nakes-nakes agar bisa mendapatkan gaji, mendapatkan santunan yang layak, sehingga mereka pemikirannya lebih jernih. Itu menurut saya yang lebih penting. Jadi saya melihatnya tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan empati, komentar-komentar itu, tetapi saya mencoba beyond the case. Di atas kasus itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Saya melihatnya bahwa negara masih melihat persoalan kesehatan ini sebagai beban. Harusnya tidak. Harusnya persoalan pendidikan, persoalan kesehatan itu bagi masyarakat free harusnya. Tidak lagi kemudian menjadi beban. Dan pemerintah juga kalau dalam komentar-komentarnya di rapat DPR ya, pemerintah harus menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan sekian triliun, harus menambal. Seakan-akan itu jadi beban gitu. Beban yang harus ditanggung oleh negara. Lo membiayai rakyatnya sendiri kok beban. Ini kan menurut saya kurang pas. Sama seperti begini, saya nyekolahin anak saya. Terus kemudian ketika bayar SPP, aduh gimana nih? Kemana anak sendiri kok bayar SPP gak mau gimana? Ya, kalau negara lebih enak Mas. Bukan uang dia gitu Begitu. Ya memang ini sebagai sebuah pelajaran ya bagi nakes ya. Bagaimanapun kondisinya tetap harus memberikan ya pelayanan yang maksimal ya kepada pasien gitu. Dan juga pasien kadang-kadang juga saya sering juga gitu, tapi cuman saya ya udahlah mau gimana lagi kan gitu. Memang kondisinya seperti itu, kita telan saja gitu. Kadang-kadang ketidakadilan itu ya di berbagai tempat ya, termasuk timnas kemarin. Jadi sebenarnya orang-orang yang sakit di Indonesia tidak hanya sekedar menelan obat, tapi menelan kepahitan-kepahitan dari makanya harus banyak-banyak minum biar bisa nelen yang bagus. Ya menarik ya. Tadi memang kasus seperti ini memang kadang-kadang terjadi gitu, dan kita harus gimana ya, dari pemerintahnya sendiri sih harus memperhatikan bagaimana gaji nakes, kemudian kesejahteraan mereka gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal ini agar tidak terulang lagi gitu. Dan juga memastikan pasien juga yang mendapatkan pelayanan yang optimal gitu. Jangan sampai menunggu sampai 8 jam itu kan habis setengah hari Mas ya. Ya, menurut saya baik pasien maupun nakesnya itu adalah korban dari sebuah sistem kesehatan di negeri kita. Yang harus diperbaiki dari akarnya adalah bagaimana membangun sistem yang kuat, membangun sistem yang baik. Dan saya kira kalau program MBG, program Kopdes bisa menyerap dana ratusan triliun, seharusnya kesehatan itu lebih penting lagi daripada Kopdes, daripada KDMP ya, daripada MBG. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau pemerintah mengatakan dananya kurang, dananya nggak ada, menurut saya kok bikin program yang lain aja bisa. Masa nggak bisa? Nyumbang BOP aja 17 triliun. Oke Mas, kita lanjut ke isu selanjutnya Mas. Ini disapa dulu tuh yang ada di Mina nih, ada beberapa pertanyaan nih ya. Ini masih MBG nih. MBG jadi umpan Prabowo agar maju ke 2029. Ya, Masya Allah. Ya, saya begini Mas jadi melihat atau membandingkan dengan pemilihan umum yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Di sebuah negara bagian namanya Michigan, itu ada seorang kandidat namanya Abdul siapa?
Abdul Al-Ayyub atau siapa? Seorang kandidat Muslim memenangkan pemilu sela menjadi utusan Kongres, menjadi anggota DPR, walaupun lawannya itu adalah orang yang pro Israel yang dibiayai oleh AIPAC, tetapi ternyata Abdul ini menang. Padahal dia dikenal pro Palestina, dia dikenal orang yang progresif gitu ya, sehingga masyarakat di Amerika tidak hanya sekedar memilih dengan iming-iming diberi uang yang banyak, tetapi dia memilih dengan hati nurani. Dan itu hasilnya di Michigan Abdul menang. Abdul Al-Ayyub atau siapa itu? Nah, saya lupa coba. Abdul El Sayed. Oh, El Sayed ya, Abdul El Sayed. Itu dia menang. Sebelumnya di New York, wali kota New York Zohran Mamdani menang juga. Yang jelas dia adalah aktivis pro Palestina yang progresif dibandingkan dengan lawannya yang dia sangat pro dengan Israel, mendapatkan dukungan dana yang sangat besar, tapi ternyata kalah. Saya melihat di Amerika saat ini warga sudah mulai berani mengekspresikan aspirasinya yang tepat gitu ya. Nah, harapan kita semua nanti di 2029 juga begitu. Rakyat tidak hanya sekedar diiming-imingi oleh uang atau diiming-imingi oleh program dan lain sebagainya, sehingga dia memilih pemimpin yang tidak tepat, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Harapan kita nanti rakyat Indonesia sudah mulai sadar dengan hal ini. Cukuplah hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang berpotensi tadi tata kelolanya kurang bagus, itu menjadi pelajaran untuk tidak diulang lagi. Kalau pemerintah saat ini mau nanti kepilih lagi, ya harus perbaiki dong. Perbaiki tata kelolanya, perbaiki programnya, agar kemudian nanti masyarakat akan bisa memilih dia. Tetapi kalau tidak, pemerintah anti kritik, kalau dikritik malah bales nyerang, malah ada juga yang di TV tuh yang ngajak berantem loh, gimana. Nah gitu ya, sahabat Mina semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan obrolan kita malam hari ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, sehingga kita lebih arif, lebih bijak dalam memilih sesuatu. Kita lihat rakyat Amerika, dia bisa mengekspresikan pilihannya dengan baik, sehingga mereka memiliki wakil yang memang sesuai dengan aspirasi dari rakyatnya gitu. Nah, ini yang menarik nih dari tadi Abdul Sayed ini, ternyata ini fenomena menarik pas di Amerika itu. Jadi beberapa ya tadi ya, bahkan wali kota New York itu dari imigran gitu, keturunan imigran, Abdul Sayed. Dan di Inggris juga ada kan wali kota London itu, Sadiq Khan. Itu juga imigran. Kenapa di Indonesia nggak ada yang imigran gitu? Yang terpilih gitu. Kenapa kok mereka bisa terpilih di situ? Ya, memang beda. Kulturnya beda ya antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di Barat. Kalau di Amerika, penduduk aslinya tuh sekarang udah nggak ada. Semuanya imigran. Baik itu imigran dari Eropa atau imigran dari Afrika atau dari Asia. Itu hampir semuanya imigran. Yang penduduk asli udah nggak ada, atau jarang sekali. Penduduk asli Amerika tuh kan sukunya suku Indian. Udah nggak ada, udah musnah suku Indian. Orangnya udah pada mati. Yang perempuan kawin-mawin dengan orang-orang Eropa, sehingga anak-anaknya udah tidak ada lagi identitas asli Amerika kan gitu. Maka dari itu memang beda kulturnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pribumi masih kuat. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak masih kuat dibandingkan dengan para pendatang gitu. Ya, menarik. Jadi memang dari segi kultur udah beda Mas ya. Jadi mereka kebanyakan imigran gitu. Sedangkan di Indonesia kan ya asli gitu, penduduk pribumi. Tapi kok mereka lebih berkembang gitu Mas. Jadi lebih maju gitu, lebih ya tata kelolanya lebih, ya kan kita kebanyakan belajar ya dari sana ya. Nah, terutama terkait dengan pemerintahan maupun dengan bagaimana bernegara, itu kan kita masih
belajar lah gitu. Memang fitrahnya kalau seorang imigran Mas ya, fitrahnya itu memang dia harus fight, dia harus berjibaku, dia harus kerja keras, sehingga dari situ menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada pribumi biasanya gitu. Jadi imigran itu, taruhlah misalnya gini, kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika, kita ke Indonesia aja. Orang Jawa yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, biasanya mereka lebih settle daripada orang Jawa yang ada di Jawa. Kan gitu. Orang Jawa yang ada di Aceh itu secara ekonomi dia lebih bagus daripada orang Jawa yang tinggal di kampung halamannya. Biasanya bisa beli tanah di rumah. Tanahnya lebih luas, kendaraannya lebih bagus gitu. Termasuk juga misalnya ya orang Afrika yang tinggal di Afrika dengan orang Afrika yang migran ke Amerika, ke Perancis, ke mana Spanyol itu lebih bagus orang migran. Kalau di dalam Islam ada syariat namanya hijrah. Nah orang hijrah itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan keluasan rezeki. Nah, tapi memang fitrahnya ya orang kalau udah keluar dari kampung halamannya, orang udah keluar dari daerahnya, dia memang harus fight. Kalau nggak fight nggak makan gitu kan. Lama saja jadi aja lah. Aslinya Purworejo. Solo Mas, Sukoharjo. Sukoharjo sekarang sampai ke Cibubur. Ini kan fight ini. Kalau nggak kerja nggak makan. Coba kalau masih di Sukoharjo. Oke Mas, ini terakhir Mas ini. Gimana? Ini bagaimana sikap Mina nih Mas melihat program ya terutama MBG ini, apakah mendukung atau gimana? Ya, MBG atau tadi ya tentang BPJS kesehatan ya. Jadi begini, untuk program MBG saya menekankan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. MBG bisa dijalankan itu di daerah-daerah terluar aja, daerah-daerah terpencil. Atau kalau di kota-kota besar ya memang dipastikan memang orang itu layak dan pantas untuk dapat MBG. Jangan digebyah-uyah, jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Misalnya satu sekolah ada 500 siswa misalnya, digebyah-uyah semuanya dikasih, menurut saya nggak pas itu. Pilih aja memang yang layak dapat, ekonominya menengah ke bawah, kasih. Dan dikasihnya nggak usah pakai SPPG, itu terlalu pemborosannya terlalu tinggi. Langsung aja ke rekening orang tuanya biar dimasakin, atau ke sekolahan biar dimasakin sekolah, kantinnya bisa hidup, UMKM di sana bisa berjalan, itu lebih bagus lagi, lebih efisien daripada harus dimasakin oleh SPPG. Hasilnya sekarang ini banyak SPPG yang fiktif, banyak keracunan. Itu sebenarnya cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Menurut saya begitu. Jadi Pak Sudaryono, tugas Anda berat, tugas Anda tidak ringan. Bagaimana memastikan agar program ini bisa berjalan dengan efektif, efisien. Bukan masalah berapa banyak jumlah penerimanya, tapi seberapa akurat penerima tersebut sehingga memang benar-benar layak mendapatkannya. Yang kedua, Anda harus memastikan tata kelola dengan baik. Jangan sampai kemudian program prioritas pemerintah ini kemudian menjadi bancaan, menjadi korupsi bagi orang-orang tertentu yang memang mereka menginginkan meraup keuntungan dari situ. Padahal kan ini bukan program komersial. Ini adalah program pemberian makan itu program lebih ke kemanusiaan sebenarnya, bukan program komersial. Kalau misalnya bangun infrastruktur ya bolehlah dapat untung dari situ. Tapi kalau dapat mengambil dari ini kan jatahnya orang-orang miskin. Jatahnya orang miskin kok diambil hampir separuh, itu kan juga nggak bagus. Cukuplah kepala MBG yang lalu Pak Dadan itu menjadi pelajaran berharga betapa tata kelola ini harus diperbaiki dengan baik. Jangan sampai kemudian ini menjadi bancaan korupsi begitu kan. Dan Bu Nani yang mengundurkan diri sebelum Pak Sudaryono
Saya kira ini juga bagi kita masyarakat ya, kita bertanya-tanya. Kayaknya kalau Bu Nani mengatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan, kok kita nggak terlalu percaya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu ya Pak Sudaryono sebagai Kepala BGN, tugas Anda harus bisa memastikan bagaimana program ini memang sesuai dengan harapan rakyat tadi untuk mengentaskan stunting dan memberikan makan pada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Saya tidak menolak program ini, tetapi saya menuntut evaluasi total supaya program ini bisa efektif, memastikan tata kelola yang baik, dan kemudian memastikan tidak ada yang dipotong dari sana sini dari program ini. Gitu Mas. Baiklah, sahabat Mina, demikianlah ya isu yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih yang selalu setia mengikuti program-program ya di Mina News, dan jangan lupa ikuti program-program Mina lainnya ya di sosial media, dan jangan lupa juga baca Mina di minanews.net. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.